Yang pertama, man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna annahu lam yaghfir lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Siapa saja yang membaca Al-Quran maka menduga ia bahwa sungguhnya Allah tidak mengampuni segala dosanya, maka dianya itu termasuk bahagian daripada orang yang mengolok-olok dengan ayat Allah. Kalau kita baca Al-Quran, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Mantang syid ragu danyo, kepampun nilai dosa, kepampun. Ragu kita terhadap ampunan Allah, sama dengan anda orang yang mengolok-ngolok Al-Quran. Kemudian kalimat yang kedua, man syakka musibatan nudilat bihi, siapa saja yang mengadu-ngadu karena musibah yang terjadi dengannya, fa innama ia syakku rabbah, maka hanya saja dia itu telah memarahi akan Tuhannya. Orang yang mengadu-ngadu bak orang lain terhadap musibah yang sedang menimpa dirinya, yang sama dengan tengah hituna Allah. Yang kelihaya, man hazana ala ma fatahu faqad sakhata ala qada'i rabbih, siapa saja yang sedihnya melampaui atas apa yang telah luput daripadanya, artinya atas apa yang tidak dia capai, maka sungguh telah marah ia, murka ia di atas ketetapan Allah Ta'ala. Ya, lagi tanya bengeh tu ataupun terlalu sedih, hek lo mulang si malam suntuk lo mulang, lon membaca habis buku, tapi lo ikut P3 kali hega kat ikut han lewat klik hana maaf. Menan cit yang ikut ilam kali ta ikut ka IP han cit lewat, yang ikut la ilam hana cit lewat. Sedih, kadang-kadang berbulan-bulan kurung dro la kambar dan sebagainya. Itu sama dengan anda sedang marah kepada Allah Ta'ala. Artinya anda tidak menerima ketetapan Allah. Kadang-kadang menyelewat jauh lebih lam kadang daripada hana lewat. Hana lewat kadang-kadang menyena habis peng takun laju 20 juta. Habis peng 20 juta. Kadang menyelewat nak korupsi peng 100 juta, lebih bahaya halap. Makanya Allah Maha tahu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, walau nampak itu kadang-kadang gagal, padahal yang hakikatnya itulah keberhasilan. Ibadat lain kadang-kadang hana save pahala, kadang memerempak dan pahala. Dengan sebab kegagalan hari itu daripada sesuatu yang kita usahakan, kita wujudkan kesabaran, kita ikhlaskan atas kegagalan tersebut, mungkin itulah pahala yang memberikan kita kesempatan masuk syurga. Hana mustahil tunggu ngan puat damang syurga, ngan gara-gara sabah hana lewat P3K. Ya negara, ya hana mustahil tunggu ngan pu tamang syurga, ngan kesabaran ikhlas gara-gara hana lewat polisi, gara-gara hana lewat tentera, gara-gara hana lewat CPNS, ngan nyan tamang syurga. Sembayang hana pahala sini, hana ikhlas. Sedekah ria, bedah tahajud karena kebetulan terkejut ipegoi ngan tapi yang lain hana je pakai amtabah, ngan gara-gara sabar dan ikhlas. Itulah yang menjadikan kita itu kesempatan tamang surga. Maka cukup sia-sia tunggu. Andai kata kita tidak menerima setiap ketetapan Allah. Sabi laulang wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang kalian benci padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang kalian cintai, yang kalian inginkan padahal itulah yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih paham apa yang terbaik untuk kalian dan tidak baik. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak pernah paham. Allah yang paling tepu tengok. Pakan ke pemati lakonyan ke getanya gunuk juk lakon lain yang lebih hebat.
Pakan ke pucre perumahannya ngenggetanyo karena Allah genojok perumah lain yang paling mantap. Pakan gepecat getanya oleh Allah dengan diberikan baku panjang daripada kerjaan tersebut. Genebi bangku empuk lain yang lebih istimewa kepada kita. Di baliknya ada hikmah. Semua ada hikmah. Dunia kita dapat yang terbaik, di akhirat pun dapat yang terbaik. Tapi terlalu gundah, terlalu berduka cita, tidak menerima apa pemberian Allah, dunia kita luput daripada harapan, akhirat pula tidak dapat imbalan pahala, sia-sia. Rugo mentang dulu. Makanya baik putus asa. Caleg-caleg yang hana lewat berasa, yakinlah hana lewat itulah yang terbaik. Nyomunan si caleg ukurnya. Calon wali kota, calon gubernur, calon bupati, yang hana lewat, yakinlah itulah yang terbaik. Kadang menyelewat lebih rela. Jangan patah semangat, tapi dahulukan dengan usaha dengan semaksimal mungkin. Ketika telah berusaha, rupanya kita gagal, yakin itu bukan gagal, itulah yang terbaik. Makanya kata pepatah, tidak berhasil itu bukan gagal, melainkan keberhasilan yang tertunda. Pepatah ke mana? Hanai pegah gagal. Apa juga kata pepatah? Keberhasilan yang tertunda. Artinya, walaupun anda gagal dalam zahirnya dunia, bila anda sabar ikhlas menerima, anda orang yang berhasil di akhirat. Makanya tertunda keberhasilan di dunia diberikan di akhirat. Bebek patah semangat, bebek putus asa, dan bebek berotai gegap. Nyan si gara-gara siga bebek kon nyan asbab ni. Nyo tunggu hai, pakan pegah menang. Tim saya sertuh tunggu. Sertuh. Ia pilih leplo kon. Bek ke nambah menai ke dia. Memang itulah pemberian Allah. Di mana pegah teman. Sertuh draw tim, leplo draw ru pilih. Di mana pegah teman kaku. Nyau ke bukan nampungut lam. Ya. Yang keempat, kalimat yang keempat, man tawadda'a li ghaniyin zahabat sulusai dinihi. Siapa saja yang rendah diri kepada orang kaya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Artinya apa? Naqasa may yaqinihi, berkuranglah min yaqinihi, berkuranglah daripada keyakinannya. Artinya 2/3 iman. Jadi getanya yang menjadi penjilat, polemik-lemik takut ikut penguasa, ikut orang kaya, yang ke ibarat dalam agama saya belajar. Yang bahasa paling lembut tunggu. Kenapa dikatakan anjing? Karena anjing demikian. Ketika diberikan tulang, maka kemanapun diarahkan dia itu akan mau. Maka yang menjadi penjilat, yang lemik-lemik takut ngan orang kaya, ngan pejabat, karena ada tujuannya, yang kenyan. Yang saya belajar. Jadi awak dia kaitia tulung tengah diarahkan kede ulikut water. Saya belajar tunggu. Maka bejit katanya kasih belajar, apalagi dia kasih pejoek tunggu. Mudah-mudahan bek roh katanya. Maka cobalah kita tawaduk kepada Allah. Ingat apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Apa yang kita harapkan belum tentu itu yang terbaik. Karena harapan kita adalah nafsu yang menjadi pedoman kita. Maka yang kita harapkan yang menyenangkan, yang diberikan oleh Allah bukan yang menyenangkan, tapi yang dibutuhkan. Maka ketika Allah sayang kepada hamba, Allah akan memberikan kepada hamba yang dibutuhkan oleh hamba, bukan yang disenangi oleh hamba. Karena setiap yang disenangi belum tentu butuh. Tapi ingat, setiap yang butuh belum tentu pun disenangi. Tapi lebih baik yang dibutuhkan daripada yang disenangi tapi tidak butuh. Bahkan tercapai hal yang kita senangi malah akan membawa kita kepada malapetaka. Mudah-mudahan Allah menghindari kita daripada hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.